Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali, saya dari kelas B akuntansi. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi tentang saham. Ada banyak pihak yang terlibat dalam bermain di pasar saham. Secara umum ada tiga, yaitu investor, spekulan, dan government. Ketiga pihak yang terlibat ini sama-sama memiliki tujuan dan kepentingannya masing-masing. Seperti pemerintah mencoba mengatur dan membuat arah pasar saham sesuai dengan kondisi dan target yang diinginkan dalam rencana pembangunan, baik secara jangka pendek dan jangka panjang. Untuk lebih jelasnya, mari kita masuk ke dalam materi tentang saham. Pengertian saham. Saham adalah yang pertama sebagai tanda bukti penyertaan kepemilikan modal atau dana pada suatu perusahaan. Kedua, kertas yang tercantum dengan jelas nilai nominal, nama perusahaan, dan diikuti dengan hak dan kewajiban yang dijelaskan kepada setiap pemegangnya. Dan yang terakhir, persediaan yang siap untuk dijual. Pengertian common stock dan preferred stock. Common stock atau saham biasa adalah suatu surat berharga yang dijual oleh suatu perusahaan yang menjelaskan nilai nominal, di mana pemegangnya diberi hak untuk mengikuti RUPS dan RUPSLB, serta berhak untuk menentukan membeli right issue atau tidak, yang selanjutnya di akhir tahun akan memperoleh keuntungan dalam bentuk dividen. Preferred stock atau saham istimewa adalah suatu surat berharga yang dijual oleh suatu perusahaan yang menjelaskan nilai nominal, di mana pemegangnya akan memperoleh pendapatan tetap dalam bentuk dividen yang akan diterima setiap kuartal atau 3 bulan. Jenis-jenis saham biasa. Yang pertama, blue chip stock adalah saham dari perusahaan yang dikenal secara nasional dan memiliki sejarah laba, pertumbuhan, dan manajemen yang berkualitas. Growth stock adalah saham-saham yang diharapkan memberikan pertumbuhan laba yang lebih tinggi dari rata-rata saham lain dan karenanya mempunyai PER yang tinggi. Deficit stock adalah saham yang cenderung lebih tinggi dalam masa resesi atau perekonomian yang tidak menentukan berkaitan dengan dividen, pendapatan, dan kinerja kerja. Cycle stock adalah sekuritas yang cenderung naik nilainya secara cepat saat ekonomi semarak dan jatuh secara cepat saat ekonomi lesu. Season stock adalah perusahaan yang penjualannya bervariasi karena dampak musiman. Spekulasi stock adalah saham yang kondisinya memiliki tingkat spekulasi yang tinggi, yang kemungkinan tingkat pengembalian hasilnya adalah rendah atau negatif. Agio saham. Agio saham merupakan selisih dari harga jual dan harga beli. Dimisalkan harga jual adalah Rp750 per lembar dan harga beli adalah Rp820 per lembar, maka agio saham yang dicatat adalah Rp70 per lembar saham. Menghitung rate of return pada preferred stock dan common stock. Kita langsung saja masuk ke contoh soal yang pertama. Diketahui bahwa PT Mutiara Timur memiliki saham istimewa dengan nilai nominal sebesar Rp1 miliar dan pembayaran dividen dilakukan setiap tahunnya sebesar Rp150 juta, serta harga pasar untuk saham tersebut sebesar Rp420 juta. Maka berdasarkan data tersebut kita dapat menghitung rate of return dari saham Preferred PT Mutiara Timur sesuai dengan rumus, dan setelah saya menghitungnya didapat 0,357 atau dipresentasikan menjadi 3,71%, maka rate of return-nya 35,71%. Keuntungan memiliki saham. Yang pertama, memperoleh dividen yang akan diberikan pada setiap akhir tahun, memperoleh kapital yang keuntungannya pada saat saham yang dimiliki tersebut dijual kembali pada harga yang lebih mahal. Yang ketiga, memiliki hak suara bagi pemegang saham jenis common stock seperti pada RUPS dan RUPSLB. Dan yang terakhir, dalam mengambil kredit ke perbankan, jumlah kepemilikan saham yang dimiliki dapat dijadikan sebagai salah satu
pendukung penjamin atau jaminan tambahan. Adapun bentuk rumus dari capital E gain adalah CG sama dengan PIT kurang PIT kurang 1 per PIT kurang 1. Keterangan CG adalah capital gain, PIT adalah harga saham akhir periode, dan PIT kurang 1 adalah harga saham akhir periode sebelumnya. Dan ada gambar di samping menunjukkan kondisi terjadinya capital gain, dan gambar 15.3 menunjukkan kondisi saham yang berfluktuasi, dan gambar yang terakhir pada tabel 15.1 perbandingan saham dan obligasi sebagai instrumen pendanaan. Pelaku pasar saham. Adapun para pelaku di pasar saham, di samping perusahaan notis, bersangkutan juga turut melibatkan pihak lain, yaitu pertama, emiten. Emiten yaitu perusahaan yang terlibat dalam menjual sahamnya di pasar modal. Kedua, underwriter atau penjaminan, yaitu yang menjamin perusahaan tersebut dalam menjual sahamnya di pasar modal. Yang ketiga, broker atau pialang. Adapun pengertian broker, RJ Suk menjelaskan broker adalah perantara antara pembeli dengan penjual sekuritas. Menghitung keuntungan yang diharapkan dari saham. Adapun rumus untuk menghitung keuntungan yang diharapkan dari saham adalah seperti gambar di bawahnya. Keterangannya, R adalah keuntungan yang diharapkan dari saham, D1 dividen tahun 1, P0 sama dengan harga beli, P1 adalah harga jual. Berikut contoh soal. Manajer PT Keuangan PT Bala Putra Dewa melakukan analisis keuangan pada perusahaannya bahwa dividen tahun 1 yang diperoleh sebesar Rp5.000, adapun harga beli dan harga jual masing-masing adalah sebesar Rp250 dan Rp270. Maka kita dapat menghitung keuntungan yang diharapkan dari saham tersebut adalah dengan cara memasukkan rumus R sama dengan D1 per P0 tambah P1 kurang P0 per P0. R sama dengan 5.000 per 250 tambah 250 kurang 270 kurang 250 per 250. R sama dengan 20 tambah 0,80 sehingga mendapatkan R20,80, sehingga kita memperoleh hasil untuk keuntungan yang diharapkan dari saham tersebut adalah Rp20,08. Menghitung nilai buku per lembar saham. Adapun rumus untuk menghitung nilai buku per lembar saham adalah NBP sama dengan TE per JSB. Keterangan NBP adalah nilai buku per lembar saham, TE adalah total ekuitas, dan JSB adalah jumlah saham yang beredar. Contoh soal. Diketahui bahwa nilai total ekuitas PT Murti Abadi adalah 4 miliar dan jumlah saham yang beredar sebanyak 15 lot. Maka nilai buku per lembarnya adalah NBP sama dengan TE per JSB. 4 miliar dibagi per 7.500 sehingga mendapatkan 533,33,3333. Maka nilai buku per lembarnya adalah Rp 533,33,3333. Menghitung pembayaran dividen yang tidak teratur. Adapun rumus untuk menghitung pembayaran dividen yang tidak teratur sebagai berikut. Keterangan PO sama dengan nilai intrinsik saham, D sama dengan dividen, K sama dengan tingkat diskonto. Contoh soal.
Sebuah perusahaan membayarkan dividen selama 8 periode sebagai berikut. Maka kita dapat menghitung nilai intrinsi saham tersebut berdasarkan rumus di atas. Dan setelah saya menghitungnya, hasil akhirnya P sama dengan 176,86000468. Maka nilai intrinsi saham per lembarnya adalah Rp 176,86000468. Earning per share atau pendapatan per lembar saham adalah bentuk pemberian keuntungan yang diberikan kepada para pemegang saham dari setiap lembar saham yang dimiliki. Adapun rumus earning per share adalah EPS sama dengan EAT per JSB. Keterangan EPS adalah earning per share, EAT adalah earning after tax atau pendapatan setelah pajak, JSB jumlah saham yang beredar. Contoh soal, PT Maharani Utama mencatatkan pada tahun 2007 memperoleh EAT sebesar 200 juta rupiah dan 200 rata-rata tertimbang saham jasa yang beredar. Maka berdasarkan rumus di atas kita dapat menghitung EPS-nya sebagai berikut. EPS 200 juta per 200, EPS sama dengan 1000. Maka EPS PT Maharani Utama adalah 1000 per lembar saham. Contoh soal yang kedua, manajer keuangan PT Senetral Mutiara menginformasikan bahwa di tahun 2008 telah memperoleh EAT sebesar 6,3 miliar rupiah dan saat ini terdapat 120 rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar. Maka selanjutnya kita dapat menghitung EPS PT Senetral Mutiara sebagai berikut. EPS sama dengan EAT per JSB. EPS 6.300.000 rupiah per 120, EPS 52.500. Maka EPS PT Sentral Mutiara adalah 52.500 rupiah per lembar saham yang beredar. Price earning ratio atau PER. Bagi para investor, semakin tinggi price ratio maka pertumbuhan laba yang diharapkan juga akan mengalami kenaikan. Adapun rumus price earning ratio adalah PER sama dengan MPS per EPS. Keterangan PER adalah price earning ratio, MPS adalah market price per share, EPS adalah earning per share. Berikut contoh soal. PT Lengkong Pasifik menginginkan pada saat melakukan go public memperoleh harga pasar per lembar sahamnya adalah Rp12.000 dan mengharapkan laba per lembar sahamnya adalah sebesar Rp315. Maka berdasarkan rumus di atas kita dapat menghitung price earning ratio-nya adalah sebagai berikut. Per 12.000 per 315 per sama dengan 38. Maka price earning ratio yang diperoleh adalah 38 kali. Menghitung return of investment atau RI atau ROI atau pengembalian investasi. Adapun rumus return of investment atau ROI adalah earning after tax EAT per total aset. Keterangan earning after tax atau EAT adalah laba setelah pajak. Total aset adalah total aktiva. Contoh soal, berdasarkan data pada neraca dan laporan laba rugi PT Jaya Baya Utara terlihat bahwa EAT perusahaan adalah berjumlah Rp720 dan total aset Rp8.000. Maka kita dapat menghitung rate of return perusahaan tersebut sebagai berikut. ROI sama dengan 720 per 8.000. ROI sama dengan 0,09. Maka rate of investment dari PT Jaya Baya Utara adalah 0,09. Menghitung return of equity. Adapun rumus menghitung return of equity adalah
earning after tax at share equity. Keterangan after tax laba setelah pajak shareholders equity adalah model sendiri. Contoh soal, berdasarkan data pada laporan keuangan PT Gunung Bromo pada tahun 2010 disebutkan bahwa laba setelah pajak perusahaan adalah dana dan sendiri adalah Rp. Maka kita dapat menghitung return on equity dari PT Gunung Bromo tersebut adalah ROE 1265 per 3803. Maka return on equity dari PT Gunung Bromo tersebut adalah 0,09. Zero Growth Model dan Signature Theory. Model atau yang lebih banyak investor menyebutkan model tidak bertumbuh. Adapun rumus adalah bagian penyempurnaan dari rumus di atas, yaitu P sama dengan D per 1 tambah K pangkat 1 D per 1 tambah K pangkat 2 tambah titik-titik tambah D per 1 tambah K pangkat 00, dimana selanjutnya disederhanakan menjadi rumus zero growth mode, yaitu PO sama dengan D per K. Contoh soal, PT Mahoni Pacific Utama pada tahun 2007 mengumumkan membayar dividen konstan sebesar Rp500 setiap tahunnya. Suku bunga diskonto per tahunnya adalah ditetapkan 17,5%. Maka kita dapat menghitung nilai istrik saham per lembarnya. PO sama dengan 500 per 0,175, sehingga mendapatkan hasil intrinsi saham per lembarnya diperoleh 2.257.142 rupiah 857. Gordon Growth Mode. Dalam menghitung Growth Mode, Gordon mengembangkan suatu formula di mana formula Gordon ini biasa dikenal dengan constant growth mode, yaitu PO sama dengan D1 per R kurang G. Keterangan PO adalah nilai dari saham biasa, D1 adalah revenue dividen dalam 1 tahun, rate of return yang diinginkan, G growth yang ditaksir adalah selalu konstan. Berikut contoh soal. Manajer keuangan PT Cahaya Sakti Mandala mengumumkan penerimaan dividen tahun 2008 sebesar 8 miliar. Adapun rate of return yang diinginkan adalah 20% dan pertumbuhan ditaksir 19,5%. Maka kita dapat menghitungnya nilai saham biasa tersebut adalah tinggal kita memasukkan rumus lalu menghitungnya, sehingga PO sama dengan 1.600.000.000 rupiah. Maka nilai dari saham biasa tersebut adalah 1.600.000.000 rupiah. Stock split dan perhitungannya. Stock split adalah peningkatan jumlah saham beredar dengan mengurangi nilai nominal saham. Misalnya nilai nominal satu saham dibagi menjadi 2, sehingga terdapat 2 saham yang masing-masing memiliki nilai nominal setengah dari nominal awal, menurut Van Horden and Wonhin. Sedangkan menurut Henley M. Bahrudin, stock split adalah pemecahan nilai nominal saham menjadi nominal yang lebih kecil, misalnya dari nominal 1.000 per saham menjadi 500 per saham, atau dari 500 per saham menjadi 1.000 per saham. Ada pertanyaan yang sering diajukan oleh para mahasiswa bahwa apakah keputusan suatu perusahaan melakukan stock split adalah mempengaruhi pada bertambahnya jumlah saham suatu perusahaan.
Dengan tujuan ketika angka saham menjadi terlalu tinggi, maka diperkirakan minat investor pada saham tersebut akan terjadi penurunan sementara kinerja perusahaan terus menunjukkan kemajuan. Untuk memahami lebih dalam dapat kita lihat contoh di bawah ini. Sebelum ada stock split, saham biasa nominal Rp2.500 dan 500 lembar menjadi Rp12.500.000. Agio saham Rp5.200.000, laba ditahan Rp18.400.000. Jumlah modal sendiri Rp336.100.000. Dan selanjutnya sesudah ada stock split, saham biasa nominal Rp1.250 dan 10.000 lembar menjadi Rp12.500.000. Agio saham Rp5.200.000, laba ditahan Rp18.400.000. Jumlah modal sendiri Rp36.100.000. Memahami stock split secara lebih dalam perlu kita melihatnya dalam bentuk pendekatan secara teknikal sebagaimana dilihat pada gambar di samping. Pada gambar di samping menunjukkan kondisi stock split yang dilihat secara teknikal. Sekian, itulah materi yang dipaparkan oleh saya. Apabila ada salah dalam penyebutan angka serta dengan lainnya, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.